Baik, sedikit ulasan tentang hasil riset kami yang coba kami buat sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Jadi, penelitian ini dilaksanakan dengan sumber dana dari hibah DPPM tahun 2025 yang menjadi judul dalam penelitian ini yaitu kajian kesesuaian jenis lahan untuk tujuan pengembangan komoditi unggulan pertanian jenis pangan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti, ada Yakobus Feverius Edwin Sabahagu dan Cyprianus Jenvin. Pendahuluan yang menjadi latar belakang diadakan riset ini yaitu wilayah NTT yang merupakan wilayah dengan keadaan ekologi semi arid dengan persebaran lahan kering, iklim kering yang mayoritas atau yang mendominasi seluruh wilayah NTT khususnya Pulau Timor. Nah, dihadapkan pada bentuk ekologi yang khas yaitu ekologi lahan kering, tentunya NTT dihadapkan pada beragam persoalan. Ada kemiskinan di sana, kemudian masalah stunting. Dan sebagai wujud mendukung swasembada pangan, maka penelitian ini mengangkat topik tentang optimalisasi sumber daya lahan berdasarkan potensi masing-masing. Nah, ini sebagai bentuk arahan konkret tentang bagaimana membudidayakan pangan sesuai dengan potensi dan keadaan sumber daya lahannya. Nah, selain kemiskinan, stunting, kemudian mayoritas petani di NTT umumnya menerapkan sistem pertanian subsistem dan secara konvensional. Mereka cenderung bertani di bawah 1 hektar dan belum menerapkan teknologi yang diterapkan sebatas asal tanam dan asal tumbuh sehingga menyebabkan produktivitas hasil pertanian rendah. Nah, di dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah yang coba kami angkat, yaitu yang pertama belum tersedianya data kesesuaian jenis lahan untuk tujuan pengembangan komoditi unggulan pertanian jenis pangan di TTU dan belum tersedianya data pemetaan kesesuaian jenis lahan. Nah, untuk roadmap penelitian sendiri di tahun 2000, jadi sebenarnya penelitian ini sudah berjalan sejak tahun 2024, di mana dimulai dengan identifikasi jenis pangan lokal. Jadi ada kurang lebih ada 38 jenis pangan lokal, baik terdiri dari sereal, kemudian umbi-umbian, yang sudah kita identifikasi dan memiliki nilai kadar gizi yang tinggi dan mampu untuk mendukung peningkatan atau mengatasi masalah stunting di wilayah ini. Kemudian di tahun 2025, seperti tadi sudah disampaikan di awal, judul daripada riset ini yaitu mengangkat topik tentang kajian kesesuaian jenis lahan sebagai bentuk arahan. Jadi bentuk arahan ini berdasarkan dokumen RPJMD TTU. Kita coba membantu Pemda untuk mengarahkan atau memberikan arahan spesifik tentang lokasi-lokasi yang sesuai berpotensi kategori kelas S1 untuk budidaya tanaman supaya mendukung swasembada pangan. Nah, nanti di tahun 2026 nanti kita berupaya untuk melakukan aplikasi teknologi pengembangan kawasan
pengembangan komoditi unggulan pertanian. Jadi yang sudah diketahui potensi wilayah, kita coba lakukan pengembangan atau aplikasi teknologi di situ, biar apa yang ditemukan bisa terus berlanjut. Nah, dengan tujuannya untuk membangun kawasan strategis di situ. Nanti di tahun 2027 kawasan Desa Penangkar komoditi unggulan pertanian. Nah, biar komoditi-komoditi pertanian mendapat tempat dan pengakuan agar masyarakat juga terbantu secara ekonomi, bisa membantu keluar dari kemiskinan. Karena dia berjenjang mulai dari kita arahan, lokasi, kemudian aplikasi teknologi, sampai pada pembangunan kawasan Desa Penangkar komoditi. Nah, di tahun 2028 baru kita melakukan evaluasi aplikasi teknologi dan pembangunan kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian. Nah, maksud kami agar komoditi-komoditi unggulan atau tanaman-tanaman unggul lokal, karena jenis-jenis tanaman ini relatif memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap kondisi cekaman kekeringan atau kondisi ekologis wilayah setempat, dan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap pengentasan masalah kemiskinan. Dan untuk metode penelitian ini diolah dari studi kasus, yaitu pengambilan data sekunder, kemudian cross check, observasi langsung di lapangan, dan menggunakan tahapan analisis, yaitu analisis kesesuaian lahan dan analisis data spasial dengan menggunakan aplikasi ArcGIS Map. Di dalam hasil penelitian sendiri diketahui bersama bahwa yang menjadi faktor pembatas utama untuk kondisi lahan setempat yaitu ketersediaan hara, air, dan tingkat bahaya erosi. Nah, sehingga diperlukan intervensi teknologi supaya bisa mengatasi persoalan ini. Nah, agar arahan yang sudah dibangun itu bisa diterapkan secara optimal. Paling tidak bukan sekedar kita memberikan arahan, tetapi input teknologi perlu untuk kita bangun. Nah, hal ini tentunya terjadi di wilayah timur yang relatif tanahnya memiliki ciri tanah labil atau tanah dengan unsur hara atau topsoil yang sangat tipis. Nah, berikut beberapa hasil yang kami temukan berdasarkan dokumen RPJMD itu yang menjadi tanaman prioritas atau komoditi unggulan kabupaten itu ada padi, jagung, bawang putih, kacang tanah, porang, dan kami coba tambah satu dari potensi peternakan karena wilayah ini memiliki potensi peternakan yang cukup tinggi dan menjanjikan, sehingga pengembangan range peternakan dengan konsep silvopasture dan pembangunan breeding center dapat diarahkan pada lokasi yang sesuai. Jadi untuk padinya ada 7 kecamatan, jagung demikian ada 7, bawang putih ada 5, kacang tanah juga ada 5 kecamatan, kemudian orang dan sapi. Nah, nanti bisa dilihat dalam dokumen dan tampilan slide berikut. Di sini kita sudah memberikan penanda dan penciri lokasi A cocok dikembangkan untuk komoditi jenis apa. Peta penyajian untuk arahan untuk per komoditi dengan kelas kesesuaiannya masing-masing sudah kami buat, sudah kami tampilkan. Bisa dilihat tidak baik.
kasih untuk semua tim yang sudah bekerja sama dan mendukung. Mungkin ada sedikit hak penyampaian dari kami yang menjadi kendala dalam penelitian ini, yaitu karena sampel penelitian kami 24 kecamatan dan 193 desa, ini membutuhkan waktu yang lama dan kerja yang cukup ekstra untuk pengambilan sampel yang membuat kami agak sedikit terhambat, dan kemudian terlambatnya ekspos hasil analisis sampel di laboratorium karena mekanisme antrian pengiriman sampel. Nah, ini yang menjadi kendala kami. Baik, ini beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Dan sebelum mengakhiri video ini atau pemaparan ini, atas nama tim peneliti, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kemendikbudristek, dalam hal ini DPPM, yang telah memberikan dana penelitian kepada kami, memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan wilayah di kawasan perbatasan dan berdampak langsung untuk masyarakat. Harapan kami semoga tahun 2026 ini kami juga dapat diberikan kepercayaan agar dapat melanjutkan riset ini. Terima kasih atas kerjasama dari semua pihak, unsur pimpinan LPPM Unimor, masyarakat mitra desa, pemerintah Kabupaten TTU yang sudah memberikan dukungan data, sumber daya, dan informasi kepada kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.